Universe, kembali lagi bersamaku Rafael Purba di channelku Rafael JS Purba. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang kuliah di teknik perminyakan itu belajar apa aja sih? Sebelum kalian mendengar tentang penjelasan mengenai bagaimana atau apa-apa aja sih yang dipelajari teknik perminyakan, kalian jangan lupa ya untuk subscribe dan like channel ini untuk pertumbuhan channel ini. Oke, please. Oke, langsung aja. Teknik perminyakan. Nah, belajar tentang teknik perminyakan itu gampang-gampang susah sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, teknik perminyakan itu apa sih? Atau mungkin kalian bertanya, teknik perminyakan itu belajar tentang apa-apa aja sih? Atau ngapain aja sih di sana sebenarnya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus paham dulu. Minyak itu merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan di dunia. Dan minyak itu punya turunan produksi, atau mungkin saat kita memproduksi minyak, kita mungkin saja juga memproduksi gas. Nah, jadi minyak dan gas ini merupakan salah satu produk dari sumber energi yang akan kita ambil dari dalam tanah. Dan cara ngambilnya kita pelajari di teknik perminyakan. Sampai sini udah sepaham kan? Nah, jadi ada banyak sekali jurusan-jurusan teknik perminyakan di Indonesia. Ada di UPN, ada di ITB, terus ada di Universitas Pertamina, dan ada banyak lagi yang mempelajari tentang mekanisme gimana kita mengambil energi minyak dan gas dari dalam bumi. Nah, kebetulan aku merupakan salah satu lulusan dari teknik perminyakan ITB. Jadi, aku akan cerita tentang bagaimana dan apa-apa aja yang dipelajari di teknik perminyakan ITB. Nah, berdasarkan pengalamanku, jadi sebelum kita masuk ke jurusan teknik perminyakan, pertama kita harus masuk dulu ke Fakultas Pertambangan dan Perminyakan. Nah, namanya FTTM, Fakultas FTTM. Namanya adalah TPB, masa TPB. Nah, jadi masa TPB ini merupakan masa-masa sebelum kita dapat menentukan jurusan kita. Karena kan tentu saja saat kita pertama kali masuk ke FTTM, kita masih belum familiar nih dengan jurusan-jurusan apa aja yang ada di dalam. Mungkin kita sudah tahu atau mungkin kita udah cari informasi tentang jurusan-jurusan spesifik apa aja sih yang ada di FTTM, tapi secara khusus kita belum mendalami jurusan-jurusan itu. Dan setelah di FTTM, aku baru paham dan aku baru lebih mengerti lagi tentang beberapa jurusan-jurusan yang ada di FTTM. Yaitu yang pertama, jurusan teknik perminyakan, yang kedua, jurusan teknik pertambangan, yang ketiga, jurusan geofisika, dan yang keempat, jurusan metalurgi. Nah, ini belajar apa aja sih? Secara singkatnya, teknik perminyakan mempelajari tentang metode, teknik, dan juga perkembangan-perkembangan metode untuk mengambil minyak dan gas bumi dari dalam tanah. Yang kedua, teknik pertambangan. Nah, di teknik pertambangan ini kita mempelajari tentang bagaimana mekanisme, teknik, dan juga metode-metode yang dipakai untuk dapat mengambil atau memproduksi bahan-bahan tambang atau mineral-mineral tambang dari suatu lokasi pertambangan secara efektif dan efisien dan tentunya ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah teknik geofisika. Teknik geofisika merupakan teknik untuk memodelkan dan juga melihat dan juga mengkalkulasi serta melihat potensi-potensi dari suatu daerah dan juga dari suatu tempat yang disinyalir memiliki bahan-bahan tambang ataupun minyak. Dan terakhir adalah teknik metalurgi. Teknik metalurgi merupakan teknik yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengolah barang-barang tambang, misalkan biji besi, timah, emas, aluminium, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan mengolah lagi bahan produksi dari pertambangan. Jadi dari pertambangan itu kan dalam bentuk bongkahan batu yang masih bercampur dan juga banyak mineral-mineral di dalamnya. Nah, teknik metalurgi akan berusaha untuk bagaimana caranya secara efektif, efisien, dan aman memisahkan antara satu mineral dan mineral yang lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, langsung lagi kita ke teknik perminyakan. Jadi di teknik perminyakan itu setelah kita dari FTTM, di tahun berikutnya kita akan masuk ke jurusan teknik perminyakan. Nah, di teknik perminyakan ini kita mempelajari banyak hal.
Namun mayoritas kita akan mempelajari tentang hitungan-hitungan. Karena tentu saja kita secara langsung tidak bisa masuk ke dalam bumi kan untuk mengambil minyaknya. Jadi kita menggunakan metode-metode yang sudah dikembangkan oleh para ahli untuk dapat memodelkan, sekali lagi memodelkan bagaimana kondisi fluida. Fluida itu merupakan kayak liquid dan juga gas yang ada di dalam bumi. Nah, kita cuma bisa memodelkan dan juga mensimulasikan bagaimana kondisi di dalam bumi. Fluida itu apakah itu volumenya, apakah itu pergerakannya, apakah itu daerah-daerah yang lebih produktif dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lebih melihat mana-mana saja yang bisa kita produksikan secara optimal. Sebelum sampai ke situ, menurut bayangan kalian, minyak itu bentuknya bagaimana sih di dalam bumi? Ada yang punya ide? Nah, di sini aku kasih tahu ya, minyak di dalam bumi itu tidak seperti minyak yang bisa kita lihat di pom bensin ataupun mungkin minyak tanah dan juga lain sebagainya. Nggak secair itu, nggak sebening itu. Nah, jadi minyak di dalam bumi itu lebih kayak mentega yang berwarna hitam, karena di dalamnya masih ada campuran-campuran lainnya. Bisa kebayang nggak gimana cara ngalirin mentega? Susah kan? Apalagi mengalirkannya di pipa. Nah, ini lebih dari itu lagi, bagaimana mengalirkannya di pori-pori batuan yang sangat kecil. Bisa kalian bayangin gimana metodenya? Nah, disitulah kita mempelajari bagaimana cara mengalirkan minyak dalam bentuk mentega tadi, gumpalan mentega tadi, dari batuan menuju pipa produksi kita ke atas permukaan. Menarik kan? Nah, disitulah pentingnya teknik perminyakan. Jadi, minyak-minyak itu ada sih yang lebih cair, nggak harus langsung kayak mentega juga, ada-ada aja yang cair, dan itu mungkin saat ini sudah sangat jarang ya ditemukan. Nah, tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gunakan bagaimana caranya gumpalan minyak tadi yang seperti mentega tadi lebih encer atau lebih cair sehingga bisa lebih gampang dialirkan ke permukaan. Pada awalnya saat suatu lapangan tidak diproduksikan terlebih dahulu, artinya masih wildcat, itu sebutannya wildcat, masih belum dijamah lah sama manusia. Tapi kita tahu di situ ada minyak dan gasnya. Nah, jadi kita pertama kali ngebor itu bisa aja dia langsung cair ke atas karena perbedaan tekanan dan temperatur yang signifikan dari dasar bumi ke permukaan. Bayangin aja di dasar bumi itu tekanannya sangat tinggi. Jadi saat itu sama kayak pernah lihat aqua. Wah, ini sebut merek. Aqua gelas. Nah, aqua gelas itu ditekan dari bawah. Begitu kita colok pakai sedotan, dia bakalan muncrat kan ke atas. Nah, kira-kira kayak gitulah kondisinya. Kalau di bawah itu tekanannya tinggi, jadi di atas itu tekanannya rendah. Jadi kita harus maintain. Jadi kita harus gunakan metode-metode tertentu supaya itu lebih aman dan safe, sehingga tekanan dari atas bawah itu nggak langsung nyembur ke atas. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Sudah banyak kejadian dan juga sejarah yang mencatat bagaimana kondisi ini memakan korban jiwa. Jadi disinilah dibutuhkan ilmu-ilmu spesifik seperti teknik perminyakan. Lebih sederhananya, teknik perminyakan itu lebih mempelajari tentang bagaimana berhadapan dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Bagaimana menghandle sesuatu yang sangat seberbahaya itu. Bayangin aja, untuk ban mobil aja yang tekanannya cukup rendah, itu ledakannya bisa keras banget kan. Bayangin yang di dalam reservoir, kita nyebutnya reservoir ya, untuk daerah yang di bawah permukaan bumi yang menyimpan air, minyak, dan gas. Nah, bayangin aja di sana itu ada ribuan PSI tekanannya, bahkan ribuan kali lebih tinggi daripada ban mobil tadi, bisa sampai 2000, 3000, bayangin aja. Sesuai dengan kedalamannya, semakin dalam tekanannya bakalan semakin tinggi. Disinilah kita belajar teknik perminyakan, bagaimana cara memproduksikannya secara aman, nyaman, dan juga ramah lingkungan. Nah, langsung aja. Jadi di teknik perminyakan itu, kita kan sudah tahu nih, kita ingin mempelajari bagaimana caranya kita dapat memproduksikan minyak yang secara mayoritas bentuknya kayak mentega tadi dari dalam bumi menuju ke permukaan. Nah, pertama, sebelum kita memproduksikannya, kita harus yakin dulu
di sana ada minyak dan gas, benar kan? Nah, setelah kita udah yakin, setelah kita udah modelkan, setelah kita udah hitung nih, pakai perhitungan-perhitungan matematis dan juga teknologi-teknologi saat ini, nah, jadi kita bisa lihat metode apa yang paling bagus dan efektif untuk memproduksikannya. Misalkan kedalaman ini nih lebih duluan kita produksi, atau kedalaman ini nih, kedalaman ini nih, kedalaman ini. Nah, kita pilih mana yang lebih dulu untuk diproduksikan. Setelah kita tentukan titik dan koordinatnya, langsung masuk nih subjurusan dari teknik perminyakan, yaitu teknik pengeboran. Nah, teknik pengeboran yang ada subjurusan dari teknik perminyakan ini bertugas untuk gimana caranya si bor atau si pipa kita ini bisa sampai ke titik dimana kita bisa memproduksikan minyak di dalam bumi, dan jaraknya bisa sampai ribuan meter. Bisa ribuan meter. Nah, bayangin dari permukaan sampai ke bawah yang ribuan meter, gimana caranya si mata bornya ini nggak belok-belok kemana-mana jadi nyasar gitu. Susah kan? Dimana dari atas kita nggak bisa lihat ke bawah, kita cuma bisa memasukkan alat-alat, namanya itu logging. Kita bisa memasukkan alat-alat gimana caranya supaya si pipa kita ini nyampai ke titik dimana kita pengen produksi si minyaknya. Nah, begitu teknik produksi masuk nih, teknik pengeboran masuk dan menentukan titiknya dan membuat sumur atau lubang sumur yang kokoh, bagus dan juga kuat gitulah. Jadi kita mulai memasukkan peralatan-peralatan yang bisa menghitung nih gimana kondisi batuannya, kita ambil sampel nih dari bawah, kita masukkan alat, kita ambil sampelnya, terus kita hitung di laboratorium, kita lihat di laboratorium, kita uji bagaimana kegaraman keasaman dari reservoir, gimana viskositas dari si minyaknya, si airnya, karena di dalam sumur atau di dalam reservoir itu ada 3 jenis, minyak, gas, dan air. Air bakalan selalu ada di bagian bawah, di atasnya ada minyak, di atasnya ada gas, rata-rata kayak gitu. Nah, jadi kita lihat nih si batuannya itu apakah lebih suka ke air atau lebih suka ke minyak. Terus kita lihat lagi nih, apakah si minyaknya itu gampang mengalir atau tidak gampang mengalir. Itu dihitung dari viskositasnya. Terus kita hitung nih tekanannya berapa, temperaturnya berapa, terus ada banyak pasir atau enggak, dan metode bagaimana memproduksinya dari bawah ke atas. Nah, disitulah masuk subjurusan teknik produksi. Gimana cara memproduksi seekonomis mungkin minyak dari bawah ke atas. Metode-metode itu digunakan, dan juga bagaimana penyaringan yang dibuat. Lumayan rumit dan kompleks kan, tapi menyenangkan loh. Nah, selanjutnya teknik reservoir bakalan mengkaji dan juga mengevaluasi dan juga melihat nih. Tapi sebelumnya teknik reservoir udah duluan ya, sebelum teknik produksi dan juga teknik pemboran. Nah, tapi di sini teknik reservoir juga lebih mengkaji lagi gimana metode-metode dan juga sumur-sumur di titik-titik mana lagi yang lebih menunjang keefektifan kita untuk memproduksi minyak dari bawah ke atas. Kira-kira kayak gitu. Nah, teknik produksi ini bakalan di bagian permukaan, minyak-minyak yang dari bawah itu bakalan dimasukin ke pengumpul, dan di pengumpul ini akan dipisah nih antara minyak, gas, dan juga air. Karena air bakalan memberikan masalah juga, karena air jumlahnya sangat banyak. Jadi kita harus memasukkan lagi ke dalam bumi. Gimana caranya? Kita harus membuat air ini tidak merusak lingkungan. Dan juga harus kita yakinkan air ini bersih dan juga aman. Kira-kira kayak gitu. Secara singkatnya kayak gitu sih, cuman di dalamnya kompleks dan tekniknya juga nggak macam-macam. Dan juga perhitungannya juga harus presisi, karena menyangkut tekanan temperatur yang sangat membahayakan. Bisa-bisa si rumah atau gedung atau mungkin peralatan-peralatan yang ada di permukaan, kalau kita salah hitung itu bisa diledakin semua dari bawah, bahkan bisa diangkat semua sampai ke atas gitu. Bahkan juga bisa terjadi blow up namanya, jadi bisa meluluh lantakkan daerah di atasnya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Nah, justru karena itu, karena sangat berbahaya dan butuh ketelitian tinggi dan juga perhitungan-perhitungan yang sangat akurat, makanya kebanyakan anak-anak teknik perminyakan itu digaji dengan gaji yang lebih tinggi di antara dengan anak teknik-teknik yang lain. Karena tanggung jawabnya besar. Sebagaimana Spider-Man pernah bilang,
Uncle-nya Spider-Man pernah bilang, di balik kekuatan yang besar muncul tanggung jawab yang besar. Nah itu dia. So mungkin next aku bakalan jelasin lagi lebih lanjut apa-apa aja sih yang dipelajari di teknik perminyakan. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka, kalian like. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian dislike dan juga komen ya bagian apa yang kalian nggak suka. Jadi aku bisa perbaiki lagi dari sekarang